Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya tuliskan di dalam bahan-bahan final tadi. Salah satunya, saya mengangkat salah satu program siaran yang ada di Trans TV, tapi sekarang sudah tidak ditayangkan lagi karena ada beberapa kesalahan atau ada beberapa kontroversi dari banyaknya masyarakat yang membuat masyarakat itu resah terhadap perkembangan anak-anak, yaitu You Keep Smile. Nah, You Keep Smile nih adalah salah satu program di Trans TV yang menampilkan tentang goyangan yang energik, dikomandanin oleh Soimah. Nah, yang menjadi kontroversi di acara You Keep Smile nih ada 4 yang saya dapat. Yang pertama itu seperti gayang oplosan yang dianggap erotis atau yang dianggap kayak meresahkan dunia anak-anak dan remaja, karena goyangan erotis ini memamerkan bagian tubuh dan dandanan yang seksi, sehingga itu membuat tidak baik bagi perkembangan anak-anak, apalagi anak-anak remaja. Lalu goyangan oplosan yang dikomandani oleh Soimah itu populer hanya karena jogetannya yang terkesan seksual dan menggoda. Makanya itu menjadi salah satu kontroversi. Lalu yang kedua, adanya lawakan omes yang tiru para ustadz dikencam oleh netizen karena dia sengaja bikin penonton ketawa karena gaya para ustadz, dan sengaja omes ini kayak membuat salah satu kebiasaan ustadz, salah satu kayak tingkah laku ustadz yang dia ambil dan dia membuat jadi bahan untuk tertawa, sehingga salah satunya itu kayak Agim. Nah, Omes itu menyapa penonton dengan sapaan Agim, melafalkan dan dia juga melafalkan doa hanya untuk sebagai bahan lelucon, dan itu juga membuat netizen menghujat Omes, dan itu menjadi kontroversi yang kedua. Lalu yang ketiga, lawakan YKS itu dianggap kasar oleh netizen atau para ini karena selain penampilan gerakan vulgar dan dinilai bisa merusak moral, lawakan-lawakan yang disuguhkan pun dianggap kasar karena mereka bercanda, mereka cuman kayak menganggap itu cuma mainan, tapi pihak yang mendengar itu menganggap kasar. Bukannya diberhentikan stasiun televisi, misalnya itu seperti acara komedi yang sangat tidak berkualitas dengan kata-kata kasar menyiksa orang, entah itu menjawab kuis dengan kaki, dimasukkan air es, atau menabur tepung ke mulut lawan, sampai dengan goyakan tidak jelas dengan dilaksanakan full 1 jam dan tidak berubah selama beberapa bulan terakhir, dan itu menuai kecaman dari netizen. Lalu acaranya juga tidak mendidik, lawakan tidak ada lucu sama sekali, goyangan menurut saya mengenaskan. Itu salah satu tulis dari salah satu akun Agus Blenat yang mendukung petisi ini. Lalu yang menjadi kontroversi yang keempat itu ada goyang caesar yang dianggap vulgar. Misalnya, mulai mendapat kritik selain dianggap susah membosankan, goyangan model kejang-kejang tersebut juga dianggap vulgar. Bahkan pengacara kontroversial Farhad Abbas pada saat itu juga sempat berkomentar soal goyang caesar yang lewat akun Twitternya. Goyang caesar diganti nama menjadi goyang lelaki genit atau goyang bencong, setuju ya? Nah, begitu salah satu tulis Farhad Abbas di dalam akun Twitternya beberapa tahun yang lalu. Lalu Farhad juga melanjutkan itunya, dia yang suka goyang caesar bencong semua, goyang caesar mengajak Indonesia jadi bencong, tuturnya. Tak cuma Farhad Abbas, banyak masyarakat melalui jejaring sosial juga mengkritik goyang caesar yang dianggap vulgar dan tidak mendidik. Mungkin itu yang menurut saya menjadi kontroversi yang muncul dalam acara YKS. Namun di sini saya juga akan membahaskan beberapa
indikator yang tadi saya buat di dalam final saya, yaitu apa saja menjadi kekuatan dari program itu. Nah, yang menjadi kekuatan dari program ini adalah memiliki talent yang luar biasa didukung dengan hubungan kekeluargaan antara tim produksi yang menghasilkan output berupa konten yang sangat menarik dilengkapi dengan reality yang tidak dibuat-buat. Selain itu, program Yukismail ini merupakan program yang dibilang pionir dalam mengusung konsep variety show yang berbeda dari biasanya. Yang dimana jika biasanya itu orang membuat program yang kayak biasa aja, tapi kalau orang ini kayak berbeda, orang ini kayak membuat itu kayak sungguhan, kayak betul-betul. Lalu yang kedua ada jelaskan apa saja kelemahan program. Nah, yang saya dapat tadi, kelemahan dari program Yukismail ini adalah stripping, di mana dapat membawa beberapa akibat negatif pada program itu sendiri. Program stripping yang dibawa oleh YKS ini membawa beberapa akibat negatif pada program itu sendiri. Program stripping seperti ini dapat membuat penonton bosan di jangka yang panjang dan penurunan fisik bagi tim produksi. Namun program Yukismail ini harus mengalami ancaman yang cukup berat karena kan program ini tayang setiap hari dan itu live langsung, tidak kalau orang kan tidak ada live, tidak ada langsung. Kalau orang ini suka mengadakan live, sudah pasti itu akan menguras tenaga dan pikiran dari tim produksinya itu sendiri. Penurunan fisik dari tim produksi dapat menyebabkan output yang kurang baik juga untuk program tersebut. Lalu yang ketiga itu ada peluang apa saja yang dapat dari program. Nah, KPI itu sudah memberi beberapa peluang. Yang saya dapat tadi ada peluang yang dimiliki oleh program Yukismail adalah ide-ide yang kreatif dan inovatif yang bermunculan daripada tim kreatif maupun dari talentnya itu sendiri. Bahkan KPI sudah menegur 2 kali kepada acara YKS ini agar mereka tidak menayangkan hal-hal yang tidak baik atau yang senonoh. Nah, adanya perubahan flavor juga menjadi peluang. Dari segi talent juga menjadi peluang bagi program Yukismail untuk tetap bertahan dalam persaingan program televisi. Lalu yang ketiga itu yang D itu ada ancaman apa saja yang didapat dari program yang dipilih. Nah, ancaman dari program yang dipilih dari program Yukismail harus mengalami ancaman yang cukup berat. Dikarenakan program ini tayang setiap hari dan live, sudah pasti itu akan menguras tenaga dan pikiran dari tim produksinya itu sendiri. Penurunan fisik dan tim produksi dapat menyebabkan output yang kurang baik juga untuk program. Ancaman dari program persaingan dengan program lain juga menjadi ancaman tersendiri bagi program Yukismail ini. Pesaing terbesarnya adalah program sinetron yang banyak digemari audiens masyarakat Indonesia. Lalu yang manfaat apa saja yang dapat saya ambil dari program ini? Dari bacaan saya yang dari kemarin sampai hari ini, yang saya dapat itu adalah manfaat. Sebenarnya manfaat yang lain mungkin ada, tapi yang manfaat yang saya dapat itu ialah semangat dari para tim kreatif dan strategi tim kreatif dalam menaikkan rating siaran YKS di Trans TV. Mereka tidak pernah lelah dengan itu. Lalu kesimpulan yang saya dapat tadi, mungkin teman-teman ada yang mendapat kesimpulan berbeda dari saya. Kesimpulan yang saya dapat tadi, yang Yukismail atau YKS ini ditayangkan di Trans TV merupakan sebuah program yang dikatakan unik dan baru, pada akhirnya mampu menarik perhatian masyarakat luas dan berhasil mencetak angka rating share yang cukup menakjubkan dan banyak penonton. Kesuksesan tersebut tentunya menuai persaingan yang cukup ketat di antara industri pesaingnya. Oleh karena itu, tim program tersebut, terutama tim kreatif, harus bisa memberikan strategi-strategi yang dapat dimasukkan ke dalam program Yukismail ini dalam rangka untuk tetap bertahan di antara persaingan yang cukup kuat, ditambah dengan menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, kesemaptaan, dan serta ancaman yang dimiliki program sebagai pedoman untuk membuat serta menerapkan berbagai strateginya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.